Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Turn It Up yang diperankan oleh jagoan kita semua, yaitu Jason Statham. Bercerita tentang seorang mantan gangster yang harus berhadapan dengan bos mafia kejam. Saya yakin kebanyakan dari kalian belum tahu dengan film Mang Jason yang satu ini. Sehingga tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang penyanyi rapper bernama Denzel, yang kala itu sedang rekaman lagu pertamanya. Sama lu semua. Selesai rekaman, Denzel menghampiri operator studio lalu memintanya agar cepat membereskan lagu pertama milik Denzel. Tak lama Denzel dipanggil oleh pemilik studio rekaman itu untuk mengajak Denzel mengobrol di ruangannya. Di sini si pemilik studio menyarankan agar sebaiknya Denzel merilis satu album full dan nantinya akan mereka promosikan. Namun tentunya untuk rekaman satu album biayanya cukup lumayan. Denzel menjawab jika sebenarnya ia juga sangat ingin rekaman satu album full, akan tetapi Denzel harus mencari dulu dananya. Sepulangnya dari studio rekaman, Denzel dihampiri oleh sahabat sekaligus manajernya yang bernama Gage. Ini orangnya. Gage yang melihat Denzel cemberut, ia pun bertanya apakah yang terjadi. Denzel menjawab kalau mereka harus merilis satu album full agar bisa dipromosikan. Sedangkan untuk biaya produksinya membutuhkan uang cukup banyak. Sebagai sahabat sekaligus manajer abal-abal, Gage mempunyai cara supaya mereka bisa mendapatkan uang cepat, yaitu dengan bekerja untuk bos mafia. Tanpa pikir panjang, mereka berdua mendatangi bar untuk bertemu dengan bos mafia yang dimaksud. Terungkap fakta kalau dulunya Denzel dan Gage ini adalah mantan anggota gangster yang cukup brutal. Sehingga untuk baku hantam dan tembak-tembakan, hal tersebut sudah sangat biasa bagi mereka. Sesampainya di bar, Denzel dan Gage mendatangi tangan kanan bos mafia yang sedang bersama ani-aninya. Di sini Gage bertanya di manakah si bos mafia sekarang karena mereka berniat akan bekerja untuknya. Si tangan kanan pun menjawab kalau si bos mafia sedang berada di ruangan pribadinya yang tak jauh dari bar ini. Dengan cepat Denzel dan Gage pergi ke ruangan pribadi si bos mafia. Ini dia si bos mafia yang ternyata adalah Mang Jason Statham dan diberi nama Mr. B. Mr. B langsung saja bertanya apa tujuan Gage mendatanginya. Gage menjawab kalau mereka membutuhkan pekerjaan. Mr. B mau mempekerjakan Gage dan Denzel asalkan mereka harus mengirim barang haram kepada mafia Cina. Namun ketika transaksi akan dimulai, Gage dan Denzel harus membantai para mafia Cina itu lalu membawa uangnya kepada Mr. B. Nantinya Mr. B berjanji akan membagi rata semua uang dari mafia Cina tersebut. Tanpa pikir panjang, Gage menerima pekerjaan dari Mr. B. Kemudian Gage diberikan sekotak barang haram untuk berpura-pura bertransaksi dengan mafia Cina yang dimaksud. Singkatnya, Gage dan Denzel telah sampai di markas si mafia Cina yang berkedok restoran. Gage langsung saja meminta si mafia Cina agar mengeluarkan uang pembelian barang haramnya. Hingga ketika sekantong uang tersebut telah dikeluarkan, tiba-tiba karena Denzel beserta Gage adalah mantan anggota gangster brutal, mereka pun tanpa kesulitan mampu meratakan si mafia Cina berikut antek-anteknya. Kemudian Gage dan Denzel mengambil sekantong uang itu lalu pergi dari sana melalui jalan belakang. 30 menit kemudian kini Denzel beserta Gage telah kembali ke markas Mr. B. Setelah dihitung lalu dibagi rata, ternyata sekantong uang milik bos mafia Cina tidak seberapa. Bahkan tidak cukup untuk biaya produksi membuat albumnya. Gage pun terus saja gugulunuk berharap Mr. B memberi tambahan. Namun tentu Mr. B tidak akan memberi tambahan apapun karena perjanjian di awal mereka hanya akan mendapatkan uang pembagian dari si mafia Cina saja. Mr. B memberi solusi jika mereka ingin mendapat uang tambahan lagi, Gage dan Denzel harus bekerja selama 1 tahun menjadi pengedar untuk Mr. B.
Pada akhirnya Gage beserta Denzel pun memutuskan pergi dan akan memikirkan dulu tawaran tersebut. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Gage dan Denzel sempat membicarakan tawaran dari Mr. B tadi. Di sini Gage meminta Denzel agar sebaiknya mereka terima saja tawaran dari Mr. B. Sebab hanya dengan cara itulah mereka akan mendapatkan uang dengan cepat. Akan tetapi Denzel menolak karena menjadi pengedar resikonya sangatlah besar. Denzel takut jika mereka tertangkap polisi sehingga nantinya bukan menjadi artis terkenal melainkan mendekam di bui. Mendengar hal tersebut, Gage menjadi kecewa lalu pergi dari sana. Setelah itu Denzel pulang ke rumah pacarnya dan si pacar langsung menyambutnya dengan baik. Denzel yang totong hitamnya sudah lama tidak diasah, ia pun meminta jatah hingga terjadilah kuda-kudaan dengan sangat brutal. Pagi harinya Denzel pulang ke rumah dan ia langsung memberikan ibunya sarapan. Ternyata selama ini ibu Denzel sedang menderita sakit keras. Denzel hanya tinggal berdua saja dengan sang ibu karena ayahnya telah lama bercerai. Sebelum pergi, sang ibu meminta Denzel agar meluangkan waktu di rumah sebab dirinya sudah tidak kuat berjalan sendiri. Denzel pun berjanji jika kali ini ia hanya akan pergi sebentar. 1 jam kemudian terlihat Denzel yang sedang berada di studio rekaman. Saat ini ia tengah merevisi lagu yang sebelumnya pernah direkam. Karena lagunya ingin perfect, Denzel sampai menemani si operator studio memixing audionya. Tak terasa berjam-jam Denzel duduk di sana dan kini sudah larut malam. Seketika Denzel teringat dengan sang ibu dan ia pun berpamitan untuk pergi. Tak lupa Denzel juga membayar dulu biaya rekaman sebelumnya dengan menggunakan uang hasil dari Mr. B. Singkatnya Denzel sampai di rumah dan ia pun dibuat shock tatkala melihat ibunya yang tergeletak pingsan di lantai. Dengan cepat Denzel segera menghubungi ambulan berharap ibunya masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya sayang sekali ibu Denzel tidak bisa diselamatkan karena penyakitnya sudah sangat parah. Sambil memakamkan sang ibu, Denzel hanya bisa menahan air mata dan mencoba mengikhlaskannya. Tak lama ayah Denzel datang ke pemakaman dan langsung meminta maaf karena selama ini ia tidak pernah mengurus Denzel. Bukan karena tak sayang atau tidak peduli, namun si ayah selalu dilarang oleh ibu Denzel saat ingin menemuinya. Denzel yang sangat emosi, ia pun mengusir ayahnya dari pemakaman. Akan tetapi si ayah sempat memberikan kartu nama lalu meminta Denzel agar menghubunginya saat membutuhkan sesuatu. Sore harinya Denzel didatangi oleh Gage, si sahabat sekaligus manajernya. Di sini Gage ikut bela sungkawa atas kematian ibu Denzel. Bahkan Gage juga meminta maaf karena kemarin ia sempat marah-marah kepada Denzel. Pada akhirnya mereka berdua pun damai kembali dan akan melanjutkan mencari dana untuk biaya produksi album pertama Denzel. Hari berikutnya Denzel menemui ayahnya karena berharap si ayah bisa memberi bantuan berupa uang untuk biaya produksi album. Denzel bercerita kalau sekarang ia sedang membutuhkan uang berjumlah $100.000 untuk biaya pembuatan album. Mendengar hal tersebut, si ayah meminta maaf karena uang sebanyak itu ia tidak mempunyainya. Si ayah hanya bisa membantu Denzel mengaransemen lagu-lagunya saja karena ternyata ayah Denzel juga seorang musisi. Pada akhirnya Denzel membawa si ayah ke rumahnya untuk memperkenalkan semua lagu-lagunya. Malam harinya Denzel dan Gage mendatangi bar untuk menghilangkan penat. Secara kebetulan di sini mereka bertemu dengan Mr. B, si bos mafia. Sehingga Gage mengajak Denzel untuk mendatanginya. Akan tetapi Denzel menolak sehingga Gage lah yang datang sendiri kepada Mr. B. Rupanya Gage menyetujui tawaran dari Mr. B, yaitu